Kabupaten Poso yang terletak di jantung Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah strategis baik dari sisi geografis maupun historis. Dengan luas wilayah mencapai 7.112,25 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 256.393 jiwa pada tahun 2020. Poso menjelma sebagai kawasan yang kaya akan warisan budaya, keberagaman etnis, dan dinamika sejarah yang panjang. Ibu kota kabupaten ini, Kota Poso, menjadi pusat pemerintahan sekaligus poros aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Sejarah Poso bermula jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Wilayah ini sejak lama dihuni oleh suku Pamona atau Bare, yang merupakan kelompok etnis asli dengan sistem sosial dan spiritual yang kompleks. Mereka hidup dalam satuan komunitas adat bernama Tondo, yang dipimpin oleh tokoh adat dan mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum, spiritualitas, hingga pertahanan. Meski banyak Tondo yang berkembang, belum ada satu kerajaan besar yang menyatukan seluruh wilayah Poso. Selain suku Pamona, wilayah ini juga pernah berada di bawah pengaruh sejumlah kerajaan kecil seperti Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una, dan Raja Bungku. Keenam kerajaan ini berdiri secara otonom, namun pada akhirnya terhubung dalam jejaring kekuasaan yang lebih luas. Wilayah selatan dipengaruhi Kerajaan Luwu, bagian utara oleh Raja Sigi, dan kawasan timur termasuk Bungku berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah Sulawesi Tengah. Sejak 1880-an, mereka berupaya melepaskan Poso dari pengaruh kekuasaan lokal seperti Luwu dan Sigi. Pada 1892, Belanda mendirikan pos pemerintahan di Poso, yang menjadi awal dari kekuasaan kolonial dan penyebaran agama Kristen Protestan di kawasan ini. Salah satu tokoh penting masa kolonial adalah Albert C. Kruit, misionaris dari Nederlands Zendelingenootschap (NZG), yang bersama Nicolaus Adriani menyebarkan agama Kristen sekaligus mengembangkan pendidikan dan melakukan studi etnografi terhadap masyarakat Pamona. Pemerintah kolonial selanjutnya membentuk struktur administratif yang lebih sistematis. Antara 1905 sampai 1918, wilayah Poso dibagi menjadi dua bagian, yang dimasukkan ke dalam Keresidenan Manado sebagai Onderafdeling Kolonodal dan Bungku. Status kerajaan-kerajaan lokal tetap diakui sebagai Selfbestuurgebieden, wilayah berotonomi adat. Pada 1919, seluruh wilayah Poso digabungkan ke dalam Keresidenan Manado dan dibentuk dua afdeling di Sulawesi Tengah, yaitu Donggala dan Poso. Kota Poso pun ditetapkan sebagai ibu kota afdeling Poso. Struktur ini menjadi dasar pembentukan daerah otonom Sulawesi Tengah pada 2 Desember 1948 yang mencakup Afdeling Poso, Donggala, dan sejumlah onderafdeling seperti Bungku Mori dan Luwuk. Hasil Muktamar Raja-Raja Sulawesi Tengah di Parigi pada Oktober 1948 memperkuat langkah ini dengan Raja Wali Pusadan ditunjuk sebagai kepala daerah dan I.Y. Binol sebagai ketua DPRD otonom. Melalui peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1952, Poso resmi menjadi salah satu daerah administratif, dan pada 1959, lewat Undang-Undang Nomor 29, wilayah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, Poso dan Banggai. Setelah sempat mengalami ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan, Poso akhirnya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk pada tahun 1964. Memasuki era reformasi, Poso dihadapkan pada ujian berat berupa konflik komunal. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsian massal. Namun, melalui upaya perdamaian dan rekonsiliasi yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, Poso perlahan bangkit dari keterpurukan dan menapaki jalur pemulihan. Pemekaran wilayah terus berlanjut sejak 1999 dengan terbentuknya Kabupaten Morowali dan Tojo Una-Una.
Kini Poso terdiri dari 19 kecamatan, 28 kelurahan, dan 142 desa. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat multietnis, baik suku asli maupun pendatang. Suku Pamona menjadi kelompok etnis mayoritas, sementara etnis lokal lainnya meliputi Kaili, Lage, Behoa, Mori, Bungku, Parigi, Tojo, dan Ampana. Penduduk pendatang mencakup suku Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa, Gorontalo, Arab, Batak, Jawa, dan Bali. Keberagaman ini dirajut dalam filosofi Sintuwu Maroso yang berarti kebersamaan yang kuat menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial di Poso. Dalam kehidupan ekonomi, sektor pertanian menjadi tulang punggung utama. Komoditas seperti kelapa, coklat, cengkeh, dan kopi telah lama menjadi andalan dengan dukungan iklim dan tanah yang subur. Selain itu, masyarakat juga menanam padi, hortikultura, dan palawija sebagai sumber pangan dan pendapatan tambahan. Perdagangan hasil pertanian serta produk lokal lainnya berkembang di pasar-pasar tradisional dan sentra ekonomi, terutama di kota Poso. Sebagai etnis mayoritas, suku Pamona tidak hanya aktif di bidang pertanian, tetapi juga berperan sebagai guru, pendeta, pengusaha, dan pejabat pemerintahan. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan diversifikasi pekerjaan. Pemerintah daerah pun terus mendorong hilirisasi hasil pertanian dan industri kreatif berbasis budaya untuk memperkuat basis ekonomi lokal. Potensi besar juga terlihat di sektor pariwisata. Keindahan Danau Poso, Pegunungan Tokala, serta kawasan budaya Bada dan Lor Lindu menjadi daya tarik utama. Warisan kuliner seperti tosu-tosu katue, sate kerang, wayawo masapi, wokusogili, itu manu, ayam berbumbu, dan winago, nasi daun winalu, menunjukkan kekayaan rasa dan tradisi. Hidangan seperti inau tarente sulewana dan kuki sijongi turut memperkaya identitas kuliner lokal. Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Poso dilayani oleh Bandara Kasiguncu yang membuka konektivitas udara ke Makassar dan kota lain di Sulawesi, serta Pelabuhan Poso yang memperlancar arus barang dan manusia melalui jalur laut. Semua faktor ini memperkuat posisi Poso sebagai wilayah yang berpotensi besar untuk menjadi daerah yang damai, inklusif, dan berkembang pesat. Nama Poso berasal dari bahasa Pamona, suku asli yang mendiami wilayah ini. Dalam bahasa Pamona, kata Poso berarti tanduk kerbau yang runcing. Istilah ini kemudian digunakan untuk menamai Danau Poso dan wilayah di sekitarnya, termasuk kota Poso. Selain itu, terdapat pula penafsiran lain mengenai asal-usul nama tersebut. Dalam cerita lisan masyarakat, Poso juga dihubungkan dengan dua kata lain dalam bahasa Pamona, yaitu Posoo yang berarti tangguh dan Maposo yang berarti pecah. Makna ini mungkin berkaitan dengan kondisi alam sekitar, terutama keberadaan bebatuan dan karakter geografis wilayah tersebut. Dengan demikian, nama Poso tidak hanya merujuk pada bentuk fisik seperti tanduk kerbau yang runcing, tetapi juga mencerminkan kekuatan alam dan karakter masyarakatnya. Sejarah Poso bermula sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Pada masa itu, masyarakat adat telah hidup dan menetap secara turun-temurun di wilayah Poso, khususnya komunitas Pekurehua di Watutau. Bukti keberadaan mereka dapat dilihat dari peninggalan purba berupa guci tanah liat yang digunakan sebagai peti mati, yang dalam bahasa Bada disebut koribengki. Di wilayah Lembah Lore terdapat sekitar 400 patung megalitik yang terbuat dari granit. Berdasarkan penelitian arkeologi, patung-patung ini diperkirakan berasal dari masa 3000 sebelum Masehi hingga 1300 Masehi. Ukurannya bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga sekitar 45 meter. Sebanyak 30 patung menyerupai bentuk manusia, sedangkan sisanya berbentuk pot besar, kalamba, dan piring batu, tutuna. Tujuan pembuatan patung-patung ini masih menjadi misteri hingga kini. Legenda setempat menyebutkan bahwa Lembah Napu dahulu merupakan danau besar bernama Rano Raba. Pada masa yang dikenal sebagai periode Raba, danau ini dikelilingi perbukitan yang menjadi permukiman suku-suku setempat. Dua kelompok utama adalah Towinoa dan Tuhuku.
Mereka dipimpin oleh seorang kepala adat bergelar tuana dan menggunakan bahasa yang kini dikenal sebagai bahasa Napu. Karena populasi meningkat, penduduk sepakat untuk mengeringkan Rano Raba melalui upacara adat yang dipimpin oleh seorang dukun, Tawalia. Aliran air danau dialihkan ke selatan menjadi Sungai Lariang yang bermuara di Mamuju, Sulawesi Barat. Proses ini diperkirakan berlangsung selama 1 abad, meninggalkan danau kecil seperti Ranowanga dan Ranongkio, sementara bekas danau utama menjadi lahan pertanian dan padang penggembalaan. Kelompok Topekurehua menjadi komunitas dominan di wilayah ini. Lembah Napu juga mengenal kisah legendaris Tumanuru, seorang tokoh dari langit yang datang pada abad ke-10 dan menikahi wanita bangsawan suku Kalide. Salah satu keturunannya, Tindarura, membentuk permukiman dan menjadi tokoh penting dengan gelar Gumangkoana. Ia mendirikan baruga adat di Lamba dan memimpin komunitas sebagai Tadulako, panglima perang. Ia digantikan oleh putranya, Takeuba. Namun pada akhir abad ke-12, lembah ini diserang oleh suku Tomene dari Mandar yang menyebabkan kehancuran pemukiman di bagian utara. Peta pluvier dari abad ke-15 telah menandai wilayah Poso sebagai titik penting di Sulawesi. Sejak perjanjian Bongaya tahun 1667, wilayah ini secara politik masuk dalam pengaruh Belanda melalui Sultan Ternate. Pada abad ke-18, penduduk Poso hidup di bawah kekuasaan sejumlah raja. Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una, dan Raja Bungku, yang tidak saling berhubungan langsung secara politik. Secara bertahap, kerajaan Luwu dari selatan memperluas pengaruhnya ke wilayah Poso. Datu Pamona dikalahkan dan dibawa ke Palopo. Pemerintahan Luwu di Poso dijalankan melalui perantara Wotu dan Ampulemba. Namun wilayah Ondai menolak tunduk hingga akhirnya diserbu dalam peristiwa Monango Buaja. Menurut catatan Kruit dalam De Crocodile in Posoer, setelah penyerbuan, Ondai menyerah dan kemudian dijadikan anak emas oleh Datu Luwu. Sementara itu, kerajaan Sigi dari barat mulai mempengaruhi suku-suku di Poso, termasuk Tonapu, yang sering melakukan penjarahan hingga Pebato. Dalam tarik-menarik antara Luwu dan Sigi, suku-suku seperti Topebato dan Tolaga sering berada di tengah konflik, menjadi medan pertempuran kepentingan dua kerajaan besar. Pada awal abad ke-19, migrasi suku Mandar dari Sulawesi Barat ke wilayah pesisir Teluk Tomini membawa pengaruh Islam. Di Kadombuku, Lage, mereka mulai menyebarkan agama Islam kepada penduduk lokal Tokadombuku. Penolakan terhadap ajakan ini memicu Perang Mandar Kadombuku sekitar tahun 1832 yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Mandar. Pada September 1865, pejabat Hindia Belanda Johannes C. W. D. van der Weyck melakukan ekspedisi ke wilayah selatan Teluk Tomini untuk mencari sumber tambang. Ia justru menjadi orang Eropa pertama yang menemukan Danau Poso. 4 tahun kemudian, Willem J. M. Michelson melanjutkan eksplorasi ini. Wilayah Poso di Sulawesi Tengah menyimpan jejak sejarah yang kaya dari masa kerajaan, yang mencakup 3 entitas penting: Kerajaan Pamona, Kerajaan Poso, dan Kerajaan Lore. Masing-masing kerajaan ini memiliki karakteristik dan lintasan sejarah yang berbeda, namun turut membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat Poso saat ini. Kerajaan Pamona diperkirakan berdiri pada abad ke-17 dan menganut sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Waangkabosi. Raja pertama kerajaan ini adalah Rumbenunu, atau dikenal pula dengan nama Lelealu, yang dalam tradisi lisan dipercaya sebagai keturunan dari langit. Rumbenunu digambarkan sebagai seorang petualang yang kemudian diangkat menjadi raja oleh masyarakat karena kepemimpinannya yang karismatik. Pemerintahan dalam kerajaan Pamona bersifat sentralistik, dengan rakyat yang tunduk sepenuhnya pada perintah raja. Sementara itu, Kerajaan Poso mengalami perubahan signifikan pada akhir abad ke-19 akibat intervensi kolonial Belanda. Sejak tahun 1899, wilayah pesisir Poso mulai dikontrol langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Proses kolonialisasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1900
ketika kerajaan Poso secara resmi menjadi bagian dari wilayah administratif Hindia Belanda. Dalam struktur pemerintahan kolonial, Poso dimasukkan ke dalam Afdeling Gorontalo di bawah Karesidenan Manado. Perubahan ini membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik masyarakat Poso, terutama dalam hal pengelolaan kekuasaan lokal. Adapun Kerajaan Lore dikenal sebagai kerajaan yang awalnya memegang teguh kepercayaan tradisional leluhur. Namun, seiring masuknya pengaruh pemerintahan Hindia Belanda dan aktivitas misionaris Eropa, terjadi pergeseran keagamaan yang cukup besar. Secara bertahap, mulai dari akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, masyarakat Lor beralih ke agama Kristen. Proses konversi ini tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung dalam dinamika yang kompleks, mencerminkan pertemuan antara kepercayaan lokal dan misi penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa. Ketiga kerajaan ini menunjukkan betapa dinamisnya sejarah lokal Poso, yang tidak hanya dibentuk oleh tradisi dan tokoh leluhur, tetapi juga oleh arus perubahan global seperti kolonialisme dan misi keagamaan. Warisan mereka masih dapat dikenali dalam struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Poso hingga hari ini. Sejak abad ke-17, Belanda telah menancapkan pengaruhnya di Sulawesi melalui perusahaan dagang mereka, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Namun untuk waktu yang lama, wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah tetap terabaikan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta minimnya lahan produktif membuat kawasan ini tidak menarik perhatian pemerintah kolonial. Baru 2 abad kemudian, dinamika politik dan ekonomi di sekitar Teluk Tomini menarik perhatian Belanda ke jantung Sulawesi Tengah. Perluasan wilayah kerajaan Boneh dan Luwu ke arah timur dan meningkatnya aktivitas perdagangan, kopra dan hasil hutan oleh pedagang Tionghoa serta Muslim menjadi pemicu. Selain itu, maraknya perdagangan gelap dan pembajakan di kawasan pesisir membuat pemerintah kolonial semakin merasa perlu turun tangan. Titik balik terjadi pada tahun 1890 ketika sebuah kapal uap berbendera Inggris bernama Glangi berlayar dari Singapura dan memasuki Teluk Tomini tanpa izin dari otoritas Belanda di Gorontalo. Kapal ini mengirim 2 penyelidik asal Australia hingga ke pedalaman, menyusuri Sungai Poso hingga ke wilayah Tomasa dengan tujuan mencari cadangan emas. Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa Inggris sedang berupaya membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal yang tentu saja mengkhawatirkan Belanda. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kolonial menawarkan kontrak politik kepada 4 kepala suku Pamona, Garoeda, Oela, Boengasawa, dan Bengka. Namun kepala-kepala suku ini tidak benar-benar memahami isi kontrak tersebut. Mereka dibujuk oleh para penafsir Belanda yang memainkan berbagai alasan untuk mendapatkan persetujuan. Walau pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa kontrak ini tidak mengikat secara nyata, mereka menjadikannya dasar untuk memperkuat kehadiran administratif. Maka pada September 1894, ditunjuklah kontrolir pertama di Poso, Edward van Duivenbode Varkevisser. Penempatan ini menjadi awal dari struktur pemerintahan kolonial di wilayah Poso, meskipun pada saat itu kehadiran Belanda belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat pedalaman. Kekhawatiran lain bagi Belanda adalah penyebaran Islam yang kian pesat di Sulawesi Selatan, terutama di kalangan suku Makassar dan Bugis. Hal ini membuat suku Pamona yang masih menganut kepercayaan animisme dilihat sebagai ladang misi Kristen yang potensial. Dalam konteks ini, Belanda membuka ruang bagi kehadiran misionaris. Setelah melakukan pendekatan dengan Raja Sigi, seorang misionaris muda bernama Albertus Christian Kruit ditempatkan di Mapani pada tahun 1892. Bersama koleganya, Nicolaus Adriani, Kruit kemudian melakukan serangkaian ekspedisi untuk memetakan kondisi wilayah dan potensi kekuatan militer lokal. Informasi yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar bagi operasi militer Belanda. Pada September 1905, Kontrolir Poso Arya Jacob Nicholas Englenberg mengundang seluruh kabosi, kepala suku, dari Napu dan Pebato untuk hadir dalam pertemuan membahas rezim baru pemerintahan.
Penolakan para kabose untuk hadir dianggap sebagai pembangkangan. Belanda pun melancarkan serangan militer ke Napu yang berujung pada tewasnya sekitar 60 warga dalam insiden yang dikenal sebagai Perang Peore. Dengan kemenangan militer dan penguatan kendali administratif, pada tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah, termasuk wilayah yang kini menjadi Kabupaten Poso, telah berada dalam genggaman Hindia Belanda. Pemerintahan sipil mulai dibentuk. Antara 1905 hingga 1918, wilayah Poso terbagi dalam dua administrasi. Sebagian masuk dalam Karesidenan Manado, yaitu Onderafdeling Kolonodal, Bungku Tengah, dan Morowali. Namun demikian, Belanda tetap mempertahankan kedudukan raja-raja lokal dengan sistem Self-Bestuurgebieden, yakni wilayah kerajaan yang beroperasi berdasarkan peraturan adat setempat yang telah disahkan oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1919, seluruh wilayah Poso digabungkan dalam Karesidenan Manado. Sulawesi Tengah kemudian dibagi ke dalam dua afdeling administratif, yakni Afdeling Donggala yang berpusat di Donggala dan Afdeling Poso dengan ibu kota di kota Poso. Kedua afdeling ini masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen. Penguatan sistem administratif berlanjut pada tahun 1924 dengan dikeluarkannya Stadsblad nomor 366 yang mengatur pembagian wilayah di bawah Karesidenan Manado. Dalam kebijakan ini, Afdeling Poso resmi dibentuk dan Landschap Banggai dipisahkan menjadi dua onderafdeling. Dari titik ini, struktur kolonial Belanda telah tertanam kuat di wilayah Poso, menggantikan sistem sosial lama dengan birokrasi kolonial yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal tahun 1942, serangkaian pendaratan militer Jepang mengguncang wilayah Indonesia. Salah satu kota pertama yang jatuh ke tangan Jepang adalah Manado. Pada 11 Januari 1942, kejatuhan ini memaksa pasukan Belanda mundur ke wilayah Sulawesi Tengah, terutama ke Poso dan Palu yang saat itu belum tersentuh serangan Jepang. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun menjadikan Poso sebagai salah satu pusat konsolidasi militer. Pada akhir Januari 1942, Komandan pasukan Belanda di Poso, Mayor Bev A. Schilmuller, mengirim radiogram rahasia kepada Letnan W.H.J. Van Dalen dan Kapten J.L. A.C. de Swert. Ia memerintahkan agar pasukan Batalion Inheemse Militi di Manado segera berangkat ke Poso menggunakan KM Togian. Pada malam 25 Februari 1942, pasukan tersebut tiba di Pelabuhan Poso. Beberapa hari kemudian, pada 2 Maret 1942, tokoh pergerakan kemerdekaan dari Gorontalo, Nani Wartaboni, mengirimkan utusan bernama Ahmad Otto Papeo beserta rombongan ke Poso menggunakan kapal motor SS Urania. Misi mereka adalah melakukan pelucutan senjata terhadap pasukan Belanda yang masih bertahan di kota tersebut. Militer Jepang memfokuskan serangan mereka di Sulawesi Tengah pada pemerintahan dan kekuatan militer Hindia Belanda yang dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat. Pasukan Belanda di Poso berjumlah sekitar 60 orang di bawah komando Van Dalen bersama asisten residen Afdeling Poso, LCJ Riesdijk. Sementara itu, Residen Manado Frederick C.H. Hirschman melarikan diri ke pedalaman Lore, tepatnya ke Lembah Bada, untuk menghindari pengejaran Jepang. Akses jalan yang sulit membuat pelariannya berhasil. Keberhasilan Jepang merebut Donggala menjadikan Van Dalen sebagai pengendali sisa kekuatan Belanda di Sulawesi Tengah. Jepang melancarkan serangan dua arah untuk merebut Palu dan Poso, strategi yang terbukti efektif. Setelah kedua kota jatuh, Van Dalen dan sisa pasukannya mundur ke Kolonodale untuk bergabung dengan Letnan J.A. de Jong. Kolonodale menjadi titik konsolidasi terakhir sebelum pasukan Belanda melarikan diri ke Australia. Namun pelarian mereka menjadi sasaran serangan udara Angkatan Laut Jepang. Riesdijk berhasil lolos, namun Van Dalen dan de Jong ditangkap di Manado dan akhirnya dieksekusi pada 25 Agustus 1942. Setelah menguasai wilayah tersebut, Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 pada 7 Maret 1942
yang mengatur sistem ketatanegaraan sesuai prinsip militer Jepang. Pemerintahan sipil Jepang mulai ditempatkan di Donggala, Palu, dan Poso. Hingga Juni 1942, sistem pemerintahan lokal masih dijalankan oleh para raja setempat, termasuk di Poso. Menjelang akhir kekuasaan Jepang, pada 21 Agustus 1945, kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah diserahkan kembali kepada para raja. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Raja Muda Wongkolemba Thalassa. Untuk menjaga stabilitas, Thalassa membentuk barisan sukarela di bawah pimpinan Jacob Lamajuda. Namun, suasana kemerdekaan yang baru saja diraih berubah ketika pasukan sekutu yang membawa pasukan Netherlands Indies Civil Administration, NICA, mendarat di Pelabuhan Poso pada 1 November 1945. Mereka datang bersama mantan asisten residen Riesdijk untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Upaya perlawanan dari Jacob Lamajuda dilarang oleh Raja Tua Thalassa demi menghindari pertumpahan darah. Pada 2 Desember 1948, pemerintah mendirikan daerah otonom Sulawesi Tengah yang mencakup Afdeling Donggala dan Afdeling Poso dengan ibu kota di Poso. Wilayah ini terbagi dalam beberapa Onderafdeling yang terdiri dari sejumlah distrik dan landschap. Pembentukan ini merupakan hasil muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah yang digelar di Parigi pada 13 sampai 14 Oktober 1948. Forum ini menegaskan keinginan rakyat agar Sulawesi Tengah berdiri sendiri dalam lingkup negara Indonesia Timur, NIT. Raja Wali Pusadan, Ketua Dewan Raja-Raja, diangkat sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah. Presiden Soekarno mengunjungi Poso pada 4 April 1952 menggunakan pesawat amfibi PBY Catalina yang mendarat di Teluk Poso. Penyambutan adat Pekasiwia dilakukan oleh tokoh adat dan perwakilan berbagai suku. Di lapangan Kasintu, Soekarno menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan warga. Ia juga meresmikan Tugu Kemerdekaan di Bonesompe sebagai simbol perjuangan rakyat. Namun hanya beberapa bulan berselang, pada 12 Agustus 1952, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 yang membubarkan daerah otonom Sulawesi Tengah dan membaginya menjadi 2 daerah swatantra, Poso dan Donggala. Dalam pemilu 1955, Partai Masyumi meraih kemenangan di Poso, diikuti oleh Parkindo, PSII, PNI, NU, PKI, dan Partai Katolik. Akhirnya, pada 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29, tahun 1959, daerah otonom Poso dipecah menjadi 2 kabupaten. Kabupaten Poso dengan ibu kota Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibu kota Luwuk. Pada tahun 1957 hingga 1961, Poso menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang terdampak langsung oleh pemberontakan Permesta, Perjuangan Semesta. Gerakan ini diproklamasikan pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai bentuk ketidakpuasan sejumlah tokoh militer dan sipil terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Permesta menuntut pemerataan pembangunan dan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah di luar Jawa. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kolonel Vencesumual, pemberontakan ini segera meluas dan menciptakan ketegangan di berbagai daerah, termasuk Poso. Karena letaknya yang strategis dan kondisi geografisnya yang mendukung aktivitas gerilya, Poso dipilih sebagai salah satu basis kekuatan utama Permesta di Sulawesi. Di wilayah ini, Permesta mendirikan pos-pos militer dan menjadikannya pusat perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat. Dalam upaya memperkuat kontrol atas wilayah ini, Permesta menahan Bupati Poso saat itu, Jafar Lapasere, yang akhirnya ditawan selama 5 tahun. Sementara itu, Raja Poso, Wongkolemba Thalassa, menunjukkan sikap tegas dengan menolak bergabung dengan Permesta dan menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Akibat penolakannya, Thalassa diasingkan ke Manado dan kemudian dipaksa ikut bergerilya bersama pasukan Permesta.
Pada awalnya, sebagian penduduk Kristen di Poso menunjukkan simpati terhadap gerakan Permesta. Namun, ketika Permesta mulai bertindak sewenang-wenang dan menimbulkan penderitaan rakyat, muncul reaksi keras dari masyarakat. Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah, GPST, kemudian terbentuk sebagai kekuatan lokal yang menentang dominasi Permesta dan berjuang untuk membela keutuhan NKRI. Pemerintah pusat merespons dengan mengirimkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Pasukan TNI secara bertahap berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Permesta, termasuk Poso. Dalam proses ini, Wongko Lembatalasa berhasil dibebaskan. Operasi militer ini menjadi penentu utama dalam meredam gerakan Permesta di Sulawesi. Konflik di Poso semakin kompleks dengan munculnya ketegangan antara pasukan Permesta yang mayoritas beragama Kristen dan kelompok bersenjata Darul Islam, DI, yang juga beroperasi di sebagian wilayah Sulawesi. Pertarungan antara dua kelompok pemberontak dengan latar ideologi dan agama yang berbeda ini menambah penderitaan masyarakat sipil. Pemberontakan Permesta di Poso mencerminkan betapa kompleksnya dinamika sosial politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Meskipun diawali dengan tuntutan terhadap ketimpangan pembangunan, gerakan ini berujung pada konflik bersenjata yang menimbulkan korban dan penderitaan di berbagai daerah. Melalui operasi militer yang intensif dan dukungan dari kekuatan rakyat lokal, pemerintah pusat akhirnya berhasil menumpas pemberontakan dan memulihkan stabilitas di wilayah Poso. Pada tahun 1961, sisa-sisa kekuatan Permesta menyerah, menandai berakhirnya salah satu bab kelam dalam sejarah pemberontakan di Indonesia. Setelah melalui masa-masa kelam akibat pemberontakan Permesta dan gerakan DITI, Poso perlahan bangkit dari luka sejarah yang dalam. Kedua pemberontakan ini sempat mengguncang stabilitas keamanan dan sosial, meninggalkan trauma yang membekas dalam kehidupan masyarakat. Namun di tengah kepedihan, semangat gotong royong dan tekad untuk kembali hidup damai menjadi fondasi yang kukuh bagi masyarakat Poso dalam menata kembali masa depan. Pada tahun-tahun setelah pemberontakan mereda, perhatian pemerintah pusat mulai diarahkan ke daerah-daerah yang pernah terdampak konflik, termasuk Poso. Program-program pembangunan mulai digalakan. Jalan-jalan diperbaiki, sekolah-sekolah kembali berdiri, dan pusat-pusat layanan masyarakat mulai beroperasi. Perlahan tapi pasti, kehidupan sosial kembali menggeliat. Aktivitas pertanian dan perdagangan lokal kembali hidup, dan peran tokoh agama serta adat menjadi pilar penting dalam memulihkan rasa persaudaraan lintas komunitas. Namun, ujian belum selesai. Memasuki era reformasi, Poso kembali diterpa badai konflik, kali ini dalam bentuk konflik komunal, yang meletus pada 25 Desember 1998 sampai 20 Desember 2001. Ketegangan antar komunitas agama dan sosial memuncak menjadi bentrokan berdarah yang menelan ratusan korban jiwa, membumi hanguskan ribuan rumah, dan memaksa puluhan ribu orang meninggalkan kampung halaman mereka. Suasana mencekam melanda Poso. Sekolah-sekolah tutup, roda ekonomi berhenti berputar, dan kepercayaan antar kelompok runtuh tak bersisa. Poso yang dulu dikenal damai berubah menjadi zona rawan yang dihantui bayang-bayang kekerasan dan ketakutan. Meski berbagai upaya damai telah dilakukan, konflik ini menyisakan luka yang dalam memori kolektif masyarakat. Namun di tengah kehancuran, harapan mulai tumbuh. Tokoh-tokoh agama, pemuda, dan elemen masyarakat sipil bangkit membangun jembatan perdamaian. Pemerintah pun bergerak aktif dengan menggelar dialog lintas iman, mendirikan zona damai, dan memperkuat kehadiran aparat keamanan untuk menjaga ketertiban. Rekonsiliasi tidak terjadi seketika, tetapi perlahan benih-benih kepercayaan mulai tumbuh kembali. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 bukan hanya mengguncang kota Palu dan Donggala, tetapi juga meninggalkan jejak duka hingga ke wilayah Poso. Meski tidak berada di pusat gempa, masyarakat Poso merasakan getaran kuat yang mengguncang rumah-rumah dan merusak sejumlah bangunan. Kepanikan pun meluas.
Dalam hitungan menit setelah gempa utama berkekuatan 7,4 magnitudo itu, berita tentang tsunami yang menyapu pesisir Palu menyebar cepat melalui pesan singkat dan media sosial. Di Poso, warga segera mencari tempat yang lebih tinggi, takut akan kemungkinan gelombang tsunami yang meluas. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Trauma akan konflik sosial masa lalu dan kedekatan geografis dengan pusat bencana memperparah rasa cemas. Masyarakat mulai mengevakuasi diri secara mandiri, memenuhi jalan-jalan menuju dataran tinggi dan perbukitan. Dampak tidak langsung dari bencana ini pun terasa kuat di Poso. Akses logistik terganggu, pasokan kebutuhan pokok terbatas, dan listrik padam di sejumlah wilayah. Selain itu, Poso menjadi salah satu titik penting dalam jalur distribusi bantuan kemanusiaan. Rumah-rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum di Poso dibuka untuk menampung para pengungsi dari Palu dan Donggala yang melarikan diri dari zona terdampak. Solidaritas masyarakat Poso pun tampak kuat. Mereka membuka dapur umum, menyumbang pakaian, dan menyambut pengungsi dengan tangan terbuka. Tragedi ini, meski berpusat di Palu dan Donggala, menjadi luka kolektif masyarakat Sulawesi Tengah. Di Poso, gempa 2018 menjadi pengingat bahwa bencana alam tak mengenal batas administratif. Ia memperkuat kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan, dan di saat yang sama memperlihatkan betapa kuatnya semangat gotong royong di tengah krisis. Hari ini, Poso terus bertransformasi. Dari tanah yang pernah dilanda pemberontakan dan konflik, kini tumbuh semangat baru untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Anak-anak kembali belajar dengan penuh harapan, pasar kembali ramai, dan tempat-tempat ibadah berdiri berdampingan tanpa rasa curiga. Masyarakat Poso membuktikan bahwa perdamaian bukan sekadar impian, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diraih bila diperjuangkan bersama dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat. Kini, Poso tumbuh menjadi salah satu kabupaten yang mulai berkembang di Sulawesi Tengah. Potensi alam seperti Danau Poso, Lembah Bada, serta kekayaan hasil perkebunan menjadi penopang ekonomi daerah. Sektor pariwisata dan budaya pun terus digali, menghadirkan wajah baru Poso sebagai daerah yang tak hanya pulih dari konflik, tetapi juga menjelma menjadi simbol harapan, ketangguhan, dan kebangkitan masyarakat Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik. Poso, nyanyian dari tengah Sulawesi. Di jantung Sulawesi yang sunyi dan teduh, terhampar Danau Poso, bening dan penuh keluh, riaknya menyimpan nyanyian leluhur, gema pamona dari zaman yang tak terukur. Di sana, hutan berdiri bagai penjaga, gunung dan lembah bersahutan dalam bahasa, semesta merawat jejak manusia purba, hingga suara gendang menghidupkan cerita. Poso tak lahir dari satu zaman, ia dijalin oleh pedang dan damai, oleh Injil, azan, dan mantra adat. Di tiap rumah, sejarah bergelombang cepat. Penjajah datang menukar nama dengan kuasa, tapi tanah ini tak tunduk sepenuhnya. Gereja dan masjid berdiri bersebelahan. Anak-anak tetap menyanyikan lagu dari hutan. Namun sejarah juga menoreh luka. Api menyala dalam dada bangsa. Poso menangis saudara berhadapan karena beda yang tak semestinya jadi jurang. Masjid sunyi, gereja terkatup, sekolah kosong, pasar mengurung tubuh, ibu kehilangan anak, anak kehilangan rumah, dan bumi kehilangan doa yang biasa ramah. Tapi dari reruntuhan dan debu perih, bangkitlah tangan-tangan yang memilih untuk menyulam damai dengan benang harap, membangun jembatan dari hati yang lelah. Kini suara Tandilo kembali berdentang, tari modero melingkar dengan senang, anak Poso menulis masa depan di angkasa, dengan pena bersinar dan semangat bangsa. Poso bukan luka semata, ia tanah yang sabar menanti cahaya. Dari danau, dari gunung, dari jiwa yang tulus, menjadi nyanyian damai yang terus menyusup. Terima kasih. Maaf segala hilaf dan kekurangan dalam narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.